Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita manfaatkan waktu yang singkat ini menyampaikan ayat-ayat Allah serta mengambil pelajaran dan pesan-pesan. Zuhur ini kita sampaikan dari Quran surah ketiga ayat 92 dan surah kelima ayat 2. Adapun menjadi pembicaraan kita saat ini adalah kalimat birrun dalam Al-Quran. Kita ambil dari dua contoh. Pertama dari surah ketiga ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Dan yang satu lagi di dalam surah kelima ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dua ayat ini sama-sama ada kalimat birr. Birr itu sebuah kalimatnya menjadi jamak, yaitu mabrur. Mabrur. Kita ketika mendengar kalimat mabrur biasanya selalu ingat kepada haji, betul. Sementara apa kesan Allah mengambil akar kata dari birrun itu adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada birr. Apa makna birr di situ? Kebaikan atau puncak kesempurnaan kebaikan. Kamu tidak akan sampai ke situ kata Allah sebelum kamu memberikan, menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Jadi birrun itu atau Allah menjadi kalimat mabrur itu apa Ibu? Kata Allah, kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai, kamu akan birrun. Maka teringatlah pada kita apa yang sangat dicintai oleh manusia. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Fajr ayat 20. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Al-mal.
Berarti jelas sesuatu yang dicintai oleh manusia itu al-malun, harta. Bapak dan Ibu, jangankan memberikan atau menginfakkan. Terkadang kita meminjamkan sesuatu yang kita cintai saja sulit. Misal kita punya dua kendaraan. Kendaraan pertama kendaraan yang tahun lama. Taruhlah di tahun 2000-an, 2000. Ada kendaraan kita satu lagi tahun 2024. Datang tetangga kita, Pak, pinjam motor lah. Biasanya yang kita berikan yang mana? Yang tahun 2000-nya kah atau yang tahun 2024-nya yang kita pinjamkan? Itu bisa dijawab saja. Nah, biarlah itu ada yang sama tahun. Ternyata yang sama tahun kasusnya tahun 2000-an. Itu meminjamkan. Kenapa kita tidak diberikan yang tahun tinggi? Karena itu sesuatu yang kita cintai, mungkin dengan alasan baru dan sebagainya. Coba tengok Pak Ibu. Meminjamkan sesuatu yang dicintai saja sulit. Sekarang Allah katakan kalau kamu ingin mabrur atau birrun, kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. Apa yang kita cintai? Hartamu. Nah, lalu kenapa kalimat mabrur ini melekat kepada orang haji? Bukankah pergi haji itu memiliki ongkos yang tak sedikit? Puluhan juta, bahkan ada ratusan juta. Ternyata di sini namanya yang dinilai mabrurnya itu di situ, karena orang yang pergi haji itu mengeluarkan hartanya, sementara harta itu dia cintai. Tidak sedikit Bapak Ibu, apalagi dengan masa tunggu yang lama. Nah, kalau kita naikkan lagi ayat tadi ayat 92 surat Ali Imran itu, coba nanti lihat di ayat 97-nya. Maka bertemulah berita haji. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa bertemu berita itu Bapak Ibu? Oh, wajarlah kenapa mabrur itu melekat kepada yang haji. Dan di samping Bapak dan Ibu, memang ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu semuanya menyangkut kepada birrun, puncak dari kebaikan. Makanya apa di antaranya misal orang menunaikan ibadah haji itu ada wukufnya Arafah. Apa makna wukuf? Mengenali diri. Mengenali diri dengan banyak mengingat-ingat dosa masa lalu. Maka mohon ampun kepada Allah agar diampuni dosa-dosa. Makanya ketika melaksanakan wukuf, apa bacaan-bacaan yang dianjurkan? Memperbanyak zikir, memperbanyak berdoa, memperbanyak istighfar, karena membersihkan diri. Lalu ada lagi ritual melontar. Secara maknawi atau filosofi bahasa orang sekarang Bapak Ibu, melontar jumroh itu bukan ada mana, ada maknanya. Apa maknanya? Melempar, membuang sifat buruk kita. Itu sesungguhnya simbolnya syaitan, yang mana penyebab sifat buruk yang ada dalam diri kita yang dikendalikan oleh syaitan. Sebutlah semua sifat buruk, kikir, emosi, apalagi camuk dan lain sebagainya, kan sifat buruk itu. Dan sejatinya itulah yang dilempar, dibuang. Buang semuanya. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, buang semuanya. Saat kita sudah minta ampun kepada Allah ketika wukuf, berdoa kepada Allah, lalu melempar, membuang semua sifat-sifat buruk kita. Sifat buruk kalau sudah dibuang, jangan dibawa lagi ke tanah air. Buang di situ, jangan dibawa lagi ke tanah air. Sifat buruk sudah dibuang, apa yang muncul? Sifat baik itu birrun, jamaknya mabrur. Kalau berkumpul semua sifat baik itu mabrur. Itulah makanya Bapak dan Ibu, kenapa orang-orang pulang haji mabrur. Namun
Apakah semua mereka yang pulang haji itu membawa mabrur? Itu pertanyaan juga. Tergantung orangnya. Apakah benar enggak dia melaksanakan ibadah haji itu dengan tuntunan sunnah secara benar dari manasiknya dan sebagainya. Karena tidak sedikit juga Bapak Ibu. Kalau sekiranya, coba bayangkan 220 ribuan jemaah haji Indonesia setiap tahun kecuali corona kemarin. Kalau pulang semua bawa mabrur Bapak dan Ibu, betapa negara kita ini baik-baik. Kenapa? Karena banyak orang-orang mabrur, orang-orang baik. Namun kita lihat saja keadaan sekarang Bapak Ibu. Bahkan maaf, jangankan sampai tanah air mabrurnya, sampai Jeddah saja bisa hilang mabrurnya. Berapa banyak Bapak Ibu gara-gara tertukar tas saja sesama jamaah marahnya bangkit, emosinya luar biasa. Mana mabrurnya? Sementara mabrur itu membuang sifat buruk. Itulah makanya Bapak Ibu yang paling sulit itu bukan mendapatkan mabrurnya barangkali. Yang sulit itu bagaimana praktek mabrur sesampai di tanah air, itu yang paling sulit. Makanya Bapak Ibu kalau punya keluarga yang berangkat, di samping mendoakan menjadi haji mabrur, juga pesankan sama dia, buang semua sifat-sifat buruk ketika saat melontar itu, dan berdoa kepada Allah agar ketika setelah membuang semua sifat buruk itu menjadi orang baik sesampai di tanah air. Jemaah dimuliakan Allah, itu birrun dari ayat yang pertama. Sementara dari ayat yang kedua, surah Al-Maidah ayat 2 itu Bapak Ibu, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun, tolong menolong, bantu membantu. Bapak Ibu, di sini juga ada kalimat birrunnya, atau dalam bahasa Allah 'alal birri. Sama jamaknya mabrur juga. Berarti Bapak dan Ibu, menjadi manusia mabrur itu bukan hanya orang yang berangkat haji. Selama ini kita mungkin memahami orang yang haji saja yang mabrur. Apakah semua manusia bisa haji? Enggak. Bagi yang mampu. Ada, kita tidak mampu. Bagaimana mau berangkat haji? Bagaimana mau mendapatkan mabrur sementara kemampuan menunaikan ibadah haji? Tidak ada. Bisakah mendapat mabrur? Nah ini jadi persoalan Bapak Ibu. Ternyata jawabannya ada di ayat tadi. Bisa. Selama yang tidak berangkat haji itu mau mengeluarkan sesuatu yang dia cintai. Betul. Mau mengeluarkan sesuatu yang dicintai. Makanya yang pergi haji tunaikan ibadah haji di kota Mekah, yang tidak berangkat haji berarti dia di tanah air tunaikan ibadah kurban. Ibaratnya Assalamualaikum Bapak Ibu, kalau kita tak mampu membayar 50 jutaan, barangkali 3.500.000 atau 3 juta itu mampu. Dalam rangka apa? Mendapatkan mabrur juga. Yang penting ikut melaksanakan ibadah itu. Makanya Bapak Ibu yang tidak berangkat haji, tunaikan ibadah itu, ibadah kurban itu. Karena kita mengeluarkan sesuatu yang kita cintai juga. Mari kita lihat perbandingannya dan bersamaannya. Bapak Ibu, di dalam ibadah haji ada melontar, ada wukuf. Yang itu, kita ambil saja yang dua itu. Dan melontar tadi saya sampaikan membuang sifat buruk. Kemudian wukuf, bagaimana mengenali diri, mau ampun kepada Allah. Karena pada hari itu hari pembebasan, paling banyak Allah membebaskan manusia dari neraka dan dari dosa-dosa adalah hari Arafah. Lalu yang tidak berangkat haji, ikutlah menunaikan ibadah kurban. Kalau yang tadi melontar membuang sifat buruk, lalu yang kurban adalah mandabih sifat buruk, menyembelih, membuang sifat buruk kita. Karena begini Bapak Ibu, sifat buruk kita itu
ada seperti hewan. Apa di antara hewan? Kenapa hewan-hewan tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Bapak dan Ibu bukan tidak ada alasan. Ibaratnya kata ulama begini Bapak Ibu, hewan ternak itu coba perhatikan jambi misal. Karaju mengunyah panjangan. Mengunyah artinya itulah orang yang canok, orang yang rakus. Ada tidak manusia yang rakus? Bapak Ibu jangan dikira orang yang korupsi itu orang miskin. Orang kaya sampai 271 miliar. Bukan orang miskin, itu orang kaya. Tapi karena rakus. Itulah sifat hewan. Apalagi diantara sifat hewan itu? Tidak jaleh halal haram. Iku rumpui tuannya. Iku rumpui tetangga. Sambo. Manusia kalau ada seperti itu Bapak Ibu, sementara dia punya akal, kalau hewan seperti itu dia tidak punya akal. Tapi kalau manusia seperti itu apa bedanya? Iku batik tanah awak, ku batik tanah orang. Ada dia jo, dipakai jo, iku ratu orang, bang dia jo. Apa bedanya? Itulah hewan. Kemudian hewan itu tinggi sifat emosionalnya. Ada tidak manusia pembangi, pamberang mana? Apa bedanya? Itulah yang dibunuh. Yang didapati itu secara filosofinya itu. Makanya yang berangkat haji membuang sifat buruk, yang tidak berangkat haji mendapat sifat buruk. Yang berangkat haji wukufnya Arafah membersihkan dirinya, beristighfar dan sebagainya. Yang tidak berangkat haji maka dianjurkanlah puasa tanggal 9 itu. Makanya disebut dengan puasa Arafah. Kenapa dikaitkan nama puasa dengan Arafah? Seakan-akan ada pesan di situ Bapak Ibu semua. Berpuasa tanggal 9 itu puasanya spesial. Puasa sunat yang spesial dengan berbeda dari puasa lain. Apa spesialnya? Karena menyangkut nama Arafah di situ, maka ketika kita sedang puasa di hari tanggal 9 itu Bapak Ibu, laksanakanlah amalan-amalan yang dilakukan amalan itu oleh orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Karena supaya dapat ampunan dua-duanya. Apa yang dilakukan oleh orang wukuf di Arafah? Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah berdoa. Saat kita yang tidak ikut haji itu menunaikan ibadah puasa. Yang pergi haji dapat mabrur, yang tidak pergi haji pun bisa mabrur, dengan catatan mau mengeluarkan sesuatu yang dicintai dalam bentuk harta dan mengikuti tata atau ritual-ritual dari ibadah haji bagi haji. Yang tidak menunaikan ibadah haji, laksanakanlah ibadah kurban, kemudian tunaikanlah puasa di hari Arafah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi mu'tadilus shawab terus terus. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Ibu masih menunjang. Ini berarti